masih nggak tergambar di sini ngebentak tapi lembut gitu. Gimana ya? Misalnya Najela gitu kan aku bilang. Terus Najela kok gitu sih gitu. Mereka tuh kayak ada nadanya kamu kok gitu sih gitu. Oke. Kenapa Bandung? Karena enggak sih, karena memang lulus di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa di dalam podcast Bisama, bincang seru bersama mahasiswa. Nah, teman-teman, sebelumnya kenalin nih, saya Nazela Sofia sebagai host yang akan menemani beberapa menit Anda ke depan. Nah, teman-teman, adapun podcast kita kali ini bertajuk program Pak Nadiem Makarim bikin gamon. Program mana dulu itu? Nah, di sini kita akan membahas dan mengulik sedikit mengenai PMM ataupun pertukaran mahasiswa merdeka. Dan di sini juga kita mengundang narasumber guest star kita yang memiliki background sebagai mahasiswi yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, langsung saja kita sambut Novi Puspitasari Sitorus. Hai, halo Nadira, minal aidin wal faizin. Masih lebaran ya kan teman-teman? Oke Novi, di sini kita belum tahu semua dong dan belum kenal juga sama Teti Novi. Oke, Novi, boleh dong kenalan karena tak kenal maka tak jadian. Udah sayang dong. Oke, boleh dong kenalan Novi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Novi Puspitasari Sitorus. Aku merupakan mahasiswi Universitas Malikul Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi, yang kebetulan aku mengikuti program pertukaran mahasiswa batch 3 di Universitas Pajajaran. Oke, saya hai dulu dong untuk teman-temannya. Hai, sahabat Merdeka, terkhusus untuk PMM 3 Unpad di Pajajaran, terutama untuk kelompok modul Nusantara aku, B15, B Pancadasa, yang kemudian terus untuk dosen modul Nusantara aku, Dr. Anggun Rafisa, dan KKLO, Kak Nobil, dan teman-teman semuanya. Hai. Seru banget ya, banyak temennya si Novi. Oke. Novi ini kan baru pulang lah ya, bisa dibilang baru pulang yang kan dari PMM itu gitu. Ini kami yang tinggal di sini nih, artinya banyak pertanyaan, terbiang pertanyaan. Dan setelah Novi itu baru pulang tuh, kami tuh kayak tanya sama Novi, kapan nih bisa tanya sama Novi gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman, Allah kasih izin kita buat podcast. Dan tentunya di podcast ini, jawaban si Novi ini nggak hanya akan didengar oleh kami sendiri, tapi kita bisa dengar bareng-bareng. Ilmu juga loh ini gitu. Iya benar kan Kak Novi? Benar banget. Oke Novi, boleh dong kami tahu dari Novi gitu, PMM itu apa sih? Karena orang pas ditanya tuh kan nggak semua tahu. Dan kadang-kadang orang tanya kayak PMM itu studi banding ataupun kayak apalah gitu. Jadi kami tuh pengen tahu resmi dari mahasiswa yang mengikuti program Pak Nadiem ini gitu. PMM itu apa sih, dan Novi sendiri secara personal memaknai PMM itu sebagai gitu. Oke, jadi PMM itu adalah program pertukaran mahasiswa merdeka yang merupakan salah satu programnya Pak Nadiem Makarim, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada PMM, ada MSIB, ada IISMA, dan kampus mengajar. Dan ini merupakan aku mengikuti salah satu programnya itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Dan untuk aku sendiri ya, PMM itu menurut aku itu gamon. Gamon ini Bandung nih kayaknya. Bukan. Bukan. Klarifikasi dulu nih. Gamonnya itu adalah gamon di mana aku bertemu beberapa mahasiswa-mahasiswi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan itu membuat aku gamon karena aku bisa bertemu mereka dari Sabang sampai Merauke, dan aku banyak dapat ilmu dari mereka. Terus aku juga bisa ngerasain Bandung dan merasain naik tiket pesawat PP gratis, dan itu yang buat aku juga gamon. Menarik banget nih kayaknya. Oke, Novi, kita tahu nih semua, termasuk saya nih, saya. Oke lah, saya termasuk mahasiswa yang hampir mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Karena program ini termasuk kita kalau mengikuti ini tuh kayak susah ya kan. Maksudnya dari segi administrasi, kan saya termasuk orang yang nggak suka ribet gitu. Jadi apa sih tantangan Novi untuk mengikuti program ini, dan juga apa motivasi Novi untuk mengikuti
program yang lumayan mengurusnya ini lumayan susah gitu kan. Terus sih Oke, untuk administrasinya ya, untuk pengikut PMM ini, itu kita harus ngumpulin KRS, transkrip nilai, SPTJM, BPJS, dan masih banyak lagi ya. Itu juga dan terakhir itu ada untuk tes kesehatan. Terus aku di pendaftaran ini ada beberapa struggle yang dimana aku dulu itu belum punya laptop. Dan aku ngerjainnya itu ngisi administrasinya itu, ngisi-ngisinya itu di lewat handphone. Dan lewat handphone itu kan kecil ya. Jadi aku tuh klik ilmu politik dan otomatis kan NIM aku nggak ada dan nama aku juga nggak ada. Jadi aku kayak gimana nih, nggak bisa juga diubah gitu kan. Jadi aku pergi ke kampus Relet, datangi biro, dan ternyata pihak biro nggak bisa ubah karena memang itu dari pihak kampus Merdekanya. Jadi kayak udah pasrah aja, dan aku sempet nangis gitu kan, kayak gimana teman-teman aku udah mau lanjut nih, aku nggak bisa ikut lagi apa gimana. Ya udah deh, kayak aku udah pasrah, ya udah tahun depan aja aku coba. Cuman aku tanya lagi, aku usaha lagi kan, tanya sama kakak-kakak kelas yang ikut PMM 2, aku tanya ini gimana kak, terus mereka bilang coba aja komen di helpdesk itu kan, di akun PMM itu. Terus aku coba, terus dia bilang tunggu aja, dan di email itu bakal ada informasi. Aku tunggu sampai 3 hari dan alhamdulillahnya bisa dan dibuka dan aku ubah ke ilmu komunikasi. alhamdulillah. Dan terus untuk motivasi aku ya ikut, ada kakak kelas, ada kakak cutting yang satu paguyuban sama aku, yaitu Kak Juliana Arska. Dia benar-benar inspirasi aku banget, dan aku juga sempat ikut webinar dia. Kebetulan itu kemarin itu ada program kerjanya dari paguyuban aku, dan salah satu narasumbernya adalah Kemudian beliau menjelaskan tentang PMM, dan dari situ aku tanya-tanya, sharing session tentang PMM, dan dari situ itu merupakan batu loncatan aku pertama untuk ikut PMM dari beliau. Berarti beliau ini sangat inspirator ya. Inspirasi banget. Dan ini dia sedang mengikutin magang MSIB. Oh, MSB. Iya benar. Keren banget ya kakak itu. Oke, salam lah untuk kak. Apa tadi? Kak Juliana Hariska. Oke, Novi. Struggle udah, administrasi udah. Terus teman-teman, Novi ini adalah salah satu mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara, dari Medan lah ya kita tahunya gitu. Dan pergi ke Aceh, tentunya culture yang di Medan itu sama Aceh itu sangat different ya kan, selalu sangat beda gitu. Jadi dari Medan dari Sumatera Utara maksud saya, dari Sumatera Utara ke Aceh punya culture shock, dan juga dari sebelum adaptasi dia sama culture-nya Aceh, tapi Novi ini harus pergi lagi ke Bandung ya kan, tentunya sangat culture-nya juga sangat berbeda ya kan. Terus culture shock apa sih yang dialami Novi ini sampai wah bener-bener nih beda gitu dari Medan ke Aceh dulu? Oke, kalau dari Medan ke Aceh, Aceh ini terkenal dengan Serabi Mekah ya. Dan di Aceh juga mereka benar-benar dominan menggunakan bahasa Aceh. Tapi mereka alhamdulillahnya masih mau berkomunikasi dengan kita pakai bahasa Indonesia. Kadang susah juga sih kalau misalnya mereka lagi komunikasi nih sama-sama Aceh, kayak kita mereka ngomong apa, tapi kita tanya kalian ngomong apa, tapi alhamdulillah mereka itu mau ngasih tahu ini artinya gini loh, dan itu benar-benar kayak oh ternyata di Aceh ini masih kental dengan bahasa daerahnya gitu. Kalau di Medan tuh masih masih udah umum ya kan. Terus juga culture shocknya di Aceh juga, mereka tuh kalau maghrib nih di sini tuh pada tutup. Kalau di sana tuh ya masih kehidupan normal aja gitu kan. Jadi itu yang kayak membedakan Medan dengan Aceh. Terus kemudian aku ke Bandung, itu di sana itu yang culture shock pertama kali aku itu adalah airnya benar-benar dingin. Dan itu kayak wah gila nih Bandung, maksudnya kayak itu kan masih Indonesia ya Bandung tuh, kok bisa sedingin ini. Tapi ada beberapa anak PMM yang dari Aceh, mereka itu anak Takengon, terus mereka bilang ini nggak seberapa, Takengon juga dingin. Jadi kayak penasaran juga sih, pengen ke Takengon juga sedingin apa. Padahal kan kalau kita tahu di Lok Sumawai panas ya. Lok Sumawai ke Takengon kan hanya beberapa jam kali ya kan. Nah, tapi kenapa mereka bilang dingin gitu. Dan kedua culture shocknya aku di Bandung itu, kalau mau lewat itu di gang-gang gitu, kita belum deketin orang gitu kan. Orang-orang tua itu langsung mempersilahkan kita lewat, kayak mangga neng, neng gelis pisan gitu, kayak kita nggak ada ngomong apa-apa. Terus mereka itu kayak langsung ngomong mangga, kayak
kita tuh benar-benar kayak disambut, padahal kita belum ada bilang punten, permisi belum ada, dan mereka benar-benar seramah itu di sana. Dan mereka tuh ngomong sana lembut. Kalau ngomong mungkin kita tahu ya kalau Indonesia tuh kayak gimana ya? Kalau setara kita gini kayak ngomong bahasa kasar gitu ya. Mereka tuh bahasa kasar itu gak kedengeran. Kayak gimana? maksudnya kayak mereka ngomong kasar, tapi kasarnya itu diartikan masih lembut gitu. Kalau kita tuh udah lembut mas. kayak mereka bahasa kasar tapi maksudnya gimana ya, kasarnya kayak ngebentak lah gitu. Kalau misalnya orang Medan kan ngebentak, tahu ya gimana orang Medan, tapi mereka itu tetap lembut gitu ngomongnya. Jadi kayak wah keren sih ini. Apalagi kan kemarin jadi aku balik kemari, ada yang ngomong keras aja kayak aku tuh dibentak, padahal memang kayak gitu kan. Apalagi orang Medan gimana kan cara ngomongnya, kayak aku lah ngomongnya keras-keras tapi di sana lembut. Jadi kayak pulang tuh aku dibentak padahal gak dibentak gitu. Terus banget. Jadi ya kayak 2 kali culture shock jadinya. Kesana culture shock, balik lagi culture shock lagi. Oke, gimana sih cara ngebentak orang tuh lembut? Tadi kalau misalnya masih nggak tergambar di sini ngebentak tapi lembut gitu. Gimana ya? Misalnya Najela gitu kan aku bilang. Terus Najela kok gitu sih gitu. Mereka tuh kayak ada nada kamu kok gitu sih gitu. Kalau kita kok gitu sih, kita kan ngomong gitu. Kalau mereka kamu kok gitu sih, nggak boleh gitu. Kayak bener banget. Seru banget nih, Oke teman-teman, tentunya kita perlu dong ya kan dokumentasi dari si Novi ini gitu. Kita pengen lihat juga kan, gak cuman dinarasiin aja nih sama si Novi, ini juga perlu visualisasi kan, kita lihat gitu kan. Gimana kalau kita minta sama Novi videonya, foto-foto dia, keseruan, boleh. Jadi kita tanya dulu ya teman-teman, saksikan keseruan Novi di Unpad. Selamat tinggal teman Nusantara yang berbeda agama, budaya, dan bahasa. Jika kau merindukan kenangan kita, bukalah grup WA-mu yang tertulis PMM3. Hei kawan, kau punya hati yang kuat, kau punya mimpi yang hebat, kau takkan terganti selamanya. Hei kawan, tak perlu jadi sempurna. Ayo kau hilangkan beban, kau dan aku kan berpisah. Kemanapun kita bersama, berlari tanpa berhenti. Dan saatnya kita akan berpisah untuk selamanya. Selamanya. Ingatlah kita di sini, menanti jam terus merindu. Nanti janji ya pada balik ke sini ya. Siap ibu, doakan bu. Kita akan bertemu Oke teman-teman, kita udah lihat kan dokumentasi si Novi nih pergi apa yang tadi ya, kita pokoknya nggak tahu ya kan, kayak jalan-jalan ya Nov. Apa sih itu Nov sebenarnya? Oh itu Waduk Nusantara. Jadi malu nih. Dulu Nusantara. Iya, aku nawat ya katanya. Nah jadi Waduk Nusantara itu adalah salah satu dari ini memenuhi SKS. Dan itu Waduk Nusantara itu 4 SKS. Kan kita kan untuk ikut PMM ini harus 20 SKS. Dan modul Nusantara itu ada 4 SKS. Bukan cuma hanya modul yang jalan-jalan itu aja ya. Ada modul inspirasi, ada refleksi dan kontribusi sosial. Nah kalau untuk modul Nusantara itu tadi itu 1 bulannya itu 2 kali. 1 bulan 2 kali. Gimana sih ya, bener-bener ya kan, 1 bulan 2 kali. Dan itu ngelakuinnya itu Sabtu Minggu. Dan sekali jalan itu kita datangi 2 tempat.
ada di Tangkuban Perahu. Mungkin kamu nanti lihat lah di mana ya, di YouTube atau di mana Tangkuban Perahu. Kemudian ada Great Asia Afrika, ada apa lagi ya? Ada Kawah Putih, kemudian ada Saung Angklung. Nah, untuk mode Nusantara itu yang benar-benar budaya banget tuh di Saung Angklung, karena di situ benar-benar memperkenalkan budaya Indonesia, dan itu pertama kali aku megang angklung dan main angklung langsung. Asli ya kan? Iya benar, dan itu ternyata pakai kode-kode gitu kan, dan itu kita benar-benar dipandu, dan di sana juga banyak anak-anak yang udah diajarin dari kecil, mereka diajari budaya agar budaya itu nggak hilang gitu. Kemudian ada modul inspirasi di mana ada beberapa tokoh-tokoh luar biasa di sana juga mengedukasi tentang motivasi-motivasi. Guide-nya lah ya. Iya benar. Kemudian ada kontribusi sosial. Itu kontribusi sosial itu dilakukan cuma 1 kali, dan itu nanti kita ngadain, ya kita kontribusi sosial ke desa-desa yang mau kita datangi, dan itu kemarin di Unpad itu dipilihin langsung dari pihak Unpad ke desa-desa mana aja, maksudnya kayak wilayah-wilayah mana aja yang mau dikontribusi sosialkan. Kemarin itu kami di Desa Margahurip, dan itu kami mengedukasi anak-anak SD tentang pentingnya tentang sampah. Intinya tentang sampah, membedakan sampah organik, anorganik kayak gitu. Berarti setiap 1 bulan tuh kalian 2 kali ya? Oh, gak ada bepergian seperti itu tadi. Kita namanya bepergian ya, kan nggak tahu kan? Itu seru kali karena juga kan anak Unpad itu kan penerima paling terbanyak kemarin PMM 3, sekitar 1000-an gitu ya. Dan itu nggak semua satu tempat itu, misalnya kayak ke Tangkuban Perahu itu nggak semua 1000 ke sana, itu dibagi lagi, ada 3 lokasi, itu 3 bus itu 3 itu dipisah. Mereka misalnya kami ke Tangkuban Perahu dulu, dan mereka itu ke Great Asia Afrika dulu, dan nanti gantian gitu. Jadi kalau misalnya sekali 1000, bayangin aja ramenya itu gimana. Bahkan aku aja sampai sekarang itu kalau misalnya jumpa anak-anak PMN di sana, sikit-sikit kayak, dari mana, universitas mana, asal mana, karena benar-benar di Unpad itu penerimanya banyak gitu kan, jadi kayak sikit-sikit kenalan karena saking banyaknya. Wah, bener-bener ya. Nggak bisa ngomong lagi nih. Gak bisa ngomong lagi, gamon. Kangen banget. Oke, Novi. Nah, Novi, pernah nggak insecure sama yang di sana? Aduh, insecure apa dulu nih? Boleh lah, insecure 1 ya, insecure di sana mungkin tete-tete yang gelis. Aduh, gelis banget. Itu 1, terus 1 lagi kan terkait pembelajarannya. Oke, kalau insecure, pasti insecure sih. Karena juga anak Unpad tuh kan, udah gimana ya, Unpad tuh kan universitas top, jadi kayak punya privilege banget gitu ya Unpad tuh. Jadi kayak, aduh, gimana ya, aku benar-benar minder belajar bareng mereka, ini gimana. Bahkan kami aja kemarin tuh mata kuliahnya itu ngambil yang semester 1, karena kami benar-benar se-insecure itu juga kan. Padahal juga kalau dijalani ya mulus-mulus aja gitu kan. Tapi karena udah dari awal insecure, juga ada beberapa sih ngambil mata kuliah di mata kuliah semester 3. Itu cuman hanya beberapa, dan aku ngambil itu ada 5 mata kuliah. Dan mata kuliah yang bikin aku insecure itu ya di semester 3 juga ya, karena mereka tuh benar-benar jam terbangnya juga dah banyak gitu kan. Terus mereka juga project-projectnya lebih luas lagi ya kan. Jadi kayak presentasi bareng mereka aja aku benar-benar, aduh gimana nih. Aku disuruh perwakilan dari kelompok aku kan untuk presentasi, dan presentasinya itu ya mereka satu-satu perwakilan, dan mereka menjelaskan sedetail mungkin. Ini kemana, arahnya kemana. Bahkan aku kayak, aduh gimana nih cara jelasinnya, aku takut. Tapi karena aku belajar, terus kayak yaudah, ini juga jadi ajang belajar aku gitu kan. Ini juga menambah pengalaman aku, jadi kayak tahu gimana cara pembelajaran di sana. Jadi kita di sana nggak berleha-leha juga kan. Jadi kayak misalnya, aku malu. Jadi kalau misalnya kita malu itu nutupinya ya harus belajar gitu kan. Kita belajar, jadi bisa kita setarain sama mereka gitu. Padahal juga mereka juga sama mungkin sama kita, cuman karena kitanya udah dari luar itu udah insecure, jadi kita itu minder, ngapa-ngapain tuh minder, padahal ya sama aja semua gitu. Bagus sih si Novi ini punya motivasi dan dorongan dari diri sendiri ya kan. Harus belajar. Iya benar. Bagus. Harus dicontoh ya teman-teman. Oke. Kenapa Bandung? Karena
Aduh, enggak sih, karena memang lulus di sana gitu. Itu adalah Bandung itu, Unpad itu pilihan pertama aku. Awalnya kayak nggak nyangka aja sih, kok bisa lulus di Bandung. Padahal itu itu kan ada beberapa ya, ada 7 universitas yang dipilih itu untuk daftar kemarin. Aku daftar ragu-ragu juga, ini ngambil Unpad, penerimanya 1.000. Bahkan yang udah daftar itu udah lewat dari 1.000. Ini keterima apa enggak di Indonesia lagi. Tapi iya benar. Tapi ya udahlah. Apa salahnya coba gitu kan. Aku juga udah ngasih ruang untuk kalau nggak lulus ya udah nggak apa-apa, jangan kecewa kali gitu kan. Ya udah. Ya alhamdulillahnya aku lulus sama teman-teman aku bertiga. Itu kami tuh bertiga itu daftar bareng dan alhamdulillah kami lulus. Dan kami juga satu kos juga, jadi kayak lebih enak gitu kan, gak pala kenalan lagi sama yang lain, menyesuaikan lagi. Dan alhamdulillahnya kami satu kos, dan alhamdulillahnya ibu kosnya itu benar-benar baik. Terus dia punya anak yang baik juga. Teteh itu enggak perempuan, jangan-jangan dia gak montan. bukan ya, anaknya mak kos kan. Teteh itu dianya di Universitas Pasundan. Itu jarak tempuhnya itu sekitar 1 jaman. Dan alhamdulillahnya beliau udah ikut PMM batch 4 di Unhas. Halo Teh Dina. Namanya Teh Dina. Mereka benar-benar baik. Kita juga nyaman di sana. Namanya juga kan kita cuma 1 semester di sana kan. Jadi kita dipinjemi rice cooker, dipinjemi dispenser. Bahkan ibu kosnya juga kalau misalnya ada makanan beliau ngasih kita. Iya, benar berbagi. Terus juga kemarin ibu itu ngajakin kita foto studio. Iya, ibunya baik. Kos nih, ibu. Ada anak kos cowok juga kan. Ternyata mereka manggil ibu itu mami kos. Jadi kita terbiasa manggilnya mami. Keren banget sih Mami. Kalian tuh foto studio sama si anak kos. Iya, ternyata anak kos cowok itu anak PMM juga. Mereka dari mana ya? Aduh lupa lagi. Dari Nusa Tenggara kalau nggak salah. Mereka, dan itu pertama kali kita ketemu sama mereka, dan kami juga baru kenalan di situ. Bahkan kan PMM itu kami udah beberapa kali ngadain ini ya, modul Nusantara atau apa, kami baru ketemunya di situ. Dan itu kayak mereka tuh benar-benar langsung welcome gitu. Itu pertama kali kami ketemu mereka dan ya langsung akrab aja gitu. Dan kami butuh 3 hari ketemu seakrab itu. Kami pertama ketemu di foto studio, kedua ada acara ibu kos di kos, dan yang ketiga itu perpisahan kami pulang. Wah, kayak Mami kos mempertemukan kita. Iya benar, jadi kayak nambah temen lagi gitu, nambah relasi lagi gitu. Baik sih Mami kosnya. Terus dari banyaknya pengalaman yang Novi dapat, baik itu di modul, dari kampus, dan segalanya lah gitu, yang paling berkesan, yang paling membekas di benak tuh apa sih? Yang paling membekas tuh festival budaya. Gimana ceritain dong. Festival budaya itu diadakan di tanggal 28 Oktober ya. Itu sekalian memperingati Sumpah Pemuda. Sengaja dibuat di situ karena sekalian memperingati Sumpah Pemuda. Dan di situ aku benar-benar speechless aku ngelihat baju pakaian adat dari Sabang sampai Merauke di satu tempat. Aku nggak mesti harus keliling Indonesia lagi. Dan itu benar-benar kayak mereka se-effort itu bawa pakaian adat. Ada beberapa ya, dari mana aku lupa, dari Kalimantan atau dari mana, mereka benar-benar bawa itu sampai katanya overload gitu kopernya demi untuk bawa baju adat itu. Dan itu benar-benar kayak mereka nampilin tarian dari Sabang sampai Merauke, terus fashion show dari Sabang sampai Merauke. Dan aku dibuat speechless saja kayak wah, Indonesia seberagam itu ya. Dan itu baru sadar. Bener. Terus juga di sana disediain makanan Nusantara. Setelah kita ngadain pertama itu ngadain fashion show. Nah, setelah fashion show ada brief jam istirahat, dan itu di samping pentas itu disediain untuk makanan Nusantara. Dan itu kita nyicipinnya gratis, tapi ya karena PMM Unpad itu rame 1.000 orang, jadi itu benar-benar ngantri dulu. Bahkan aku ada beberapa yang gak aku cicipin karena udah habis. Dan itu kayak wah, keren sih ini. Dan terus juga ada ini alat tradisionalnya sesuai daerah. Nah, jadi kita bisa nyoba enggrang, bisa cobain lompat tali atau apa, bahkan semua itu ditampilin di situ gitu.
seru banget ya denger ceritanya aja kita, dan kayak ya Allah harus gak ikut gitu kan. Oke lah, belum rezeki ya temen. Aku coba aja lagi, nggak di PMM tapi di MSIB boleh. Kan lagi mau mulai pendaftaran ini. Oke, ayo kita coba guys. Betul kan, minimal wajib cobain programnya Pak Nadiem Makarim. Bener-bener sih, sesuai tanjung banget sih kita kan. Bikin gawan nih, kita denger aja gawan banget ya guys. Jangan iri ya teman-teman studio. Boleh iri biar kalian coba. Ayo, wah ini bener nih. Oke. Ada nggak pesan-pesan Novi buat teman-teman ataupun untuk teman-teman yang mau ikut PMM gitu? Biar yang takut-takut nih jadi lebih kayak gitu. Oke, untuk pesannya kalau dari aku, kalian harus cobain programnya Pak Nadiem Makarim minimal 1 deh. Itu kan ada dikasih kesempatan 2, tapi kalau bisa 2 sih juga boleh. Kalian harus cobain karena itu benar-benar seru. Itu benar-benar menambah relasi kalian. Bahkan aku aja sangat-sangat bersyukur. Makasih banyak sangat-sangat sama Pak Nadiem Makarim. Aku jadi punya teman, bukan teman sih, keluarga dari Sabang sampai Merauke. Aku bisa nambah relasi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu aku bisa tanya mereka gitu. Jadi itu mereka adalah keluarga aku sih. Iya. Bukan sahabat, bukan teman, tapi itu keluarga aku. Jadi Novi ini networkingnya tuh udah ada bukan mendunia ya, Nusantara. Nusantara bener. Ih seru banget ya si Novi ini, dan makasih banget loh. Ini udah dibagiin ceritanya gitu. Terima kasih banyak juga udah ngundang. Jadi bisa bagi-bagi sharing sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, ini pembelajaran loh buat kita nih teman-teman ya. Jadi yang mau ikut PMM, ayo. Ini udah ada pelajaran dan juga sedikit arahan dari Novi, dan memang seseru itu sih. Dan juga untuk teman-teman jangan takut mencoba, cobain aja. Walaupun misalnya kita gagal, tapi kita udah pernah coba gitu. Jadi kita nanti tahu ke depannya gimana, karena kita gagal kemarin. Oh, aku kemarin gagal di sini, nah bisa dibenahin gitu. Benar. Satu kata dari podcast ini, cobain aja dulu. Oke, sekian dari kami, sudah beberapa menit ke depan. Dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk semua dari kami, kru, dan juga gestar kita semua. Mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast bersama. Sekian dari kami, saya Nazila Sofia sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.